Syekh Rahmatullah yang kemudian dilanjutkan di era beliau itu oleh Syekh Salim Rahmatullah, di mana keberadaan Syekh Salim dan juga muassis Salatiyah menjadi inspirasi bagi Al-Maghfurlah akan pentingnya suatu gerakan aktivitas anti kolonialisme, anti penjajah, ya, pembebasan daripada penjajahan. Syekh Rahmatullah merupakan salah seorang keturunan dari tokoh, ya, dari tokoh Islam yang kala itu masa agresi militer ke India, yang kemudian menjadikan negara India itu sebagai negara persemakmuran oleh Inggris. Maka beliau dari rombongan dagang, bahkan hujaj pada masa itu dititip oleh orang tuanya untuk diselamatkan, dan pada akhirnya membangun karir kifrahnya itu di tanah Haramain, terutama sekali di daerah Makkah Al-Mukarramah. Jiwa pembebasan itu sebagaimana tertulis dalam karya Syekh Rahmatullah itu, kul hadza sabili, bahkan dengan non muslim, ya, pada saat itu yang sangat fenomenal, ya, diakui oleh masyarakat dunia, bagaimana Islam didialogkan dengan kolonial pada saat itu sebagai bentuk perlawanan secara ideologi dan teologi, secara keagamaan pada saat itu. Dan tidak dipungkiri bahwa Syekh Rahmatullah merupakan keturunan langsung daripada Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian dari Sayyid Amin Qutbi, yang beliau adalah langsung daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan seorang sastrawan yang banyak mewarnai pemikiran Al-Maghfurlah dalam melakukan kritik sosial, ya. Dalam untayan-untayan sastra beliau, banyak di situ beliau terinspirasi, sampai kemudian beliau dalam gubahan-gubahan karya sastranya Al-Maghfurlah banyak kita lihat di situ diwarnai pemikiran beliau dalam pembebasan melalui bidang sastra, kritik sosial beliau. Misalkan dalam gubahan Antia Pancor Biladi, di mana beliau di situ dalam salah satu baitnya mengatakan, ruhi pidaun laki min kulli dhalali, jiwaku adalah tebusan bagimu dari setiap kesesatan. Di antaranya juga tentang bagaimana pandangan, ya, kondisi yang terjadi pada saat itu sosio kultural masyarakat kita yang masih tertekan di bawah kekuasaan imperialisme penjajah pada saat itu. Gubahan-gubahan hayya gonu nasyidana, ya patah sasak bi Indonesia, ya, di situ kemudian banyak muatan-muatan yang perlu kita dalami dalam FGD yang akan datang mungkin di Ma'had. Itu sangat penting untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra beliau, karena wasiat renungan masa apalagi itu adalah pengalaman. Jadi beliau menulisnya bukan dengan intuisi, bukan dengan hayalan-hayalan duduk merenung, bukan seperti sastrawan-sastrawan Arab di era-era awal Islam. Sampai di sana kemudian sastrawan-sastrawan klasik di era jahiliyah itu sampai mereka pergi ke satu lembah yang namanya Lembah Abqari, di mana sastra pada saat itu memiliki posisi yang sangat penting dan menjadi pengakuan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Di Lembah Abqari itu sastrawan-sastrawan jahiliyah menjadikan jin sebagai mentor sastranya, Pak Dokter. Jadi karena siapa yang paling hebat karya sastranya pada saat itu, dia yang berhak untuk digantung karya sastranya di pintu Ka'bah. Seandainya 10 tahun belum ada yang mengalahkan, maka baru 10 tahun diganti naskah itu, diturunkan dari pintu Ka'bah. Nah, itu kita hanya mendapat informasi di buku-buku ke-NW-an kita itu guru-guru yang berpengaruh. Maka pada kesempatan ini, pengaruh itu, asar itu, pertama tadi sudah Al-Fakir sampaikan, Syekh Rahmatullah dan juga Syekh Salim Rahmatullah mempengaruhi, ya, semangat juang, ya, tentang teori pembebasan itu banyak diperoleh. Dan kita ketahui bahwa Syekh Salim Rahmatullah itu adalah mu'arikh. Beliau seorang sejarawan, sehingga beliau banyak mendapat faidah istifadah bersama beliau itu tentang bagaimana prinsip-prinsip pembebasan itu yang kemudian akan memberikan arti manfaat yang sangat luas bagi umat Islam, bahkan masyarakat dunia pada umumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad Al-Manafi. Beliau silsilahnya sampai kepada keturunan Rasulullah SAW, yaitu Abdi Manaf. Beliau adalah sosok pendidik ulung. Beliau adalah sosok pendidik
di mana kemudian inspirasi, ya spirit pendidikan itu diwariskan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullah, sampai-sampai kemudian pada saat era-era di masa-masa sulit beliau dalam perjuangannya, al-maghfurlah, ketika berziarah atau menunaikan ibadah haji, bahkan pada keberangkatan beliau pada tahun 1947 ya menjadi Amirul Hajj. Pada saat itu delegasi negara Indonesia Timur. Jadi beliau kalau yang lain berziarah berkunjung ke Raja Saudi langsung dalam rangka diplomasi pada saat itu, tetapi al-maghfurlah di kesempatan itu setelah berhaji umrah, lalu beliau berziarah ke Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad. Nah, kita sedikit review dalam perjalanan berdirinya Madrasah NWDI. Inspirasi daripada NWDI itu dari berbagai sumber kami peroleh bahwa dirikan madrasah, beri nama Nahdlatul Islam lil Watan, kebangkitan Islam untuk tanah air. Tetapi dengan abqariyahnya Sayyidi Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid, kejeniusannya, jadi diksinya kemudian didialogkan dengan realitas kita di Lombok pada saat itu. Karena kita dalam kondisi terjajah, tidak mungkin kemudian kita merdeka melaksanakan pembelajaran tentang ajaran-ajaran Islam. Tidak mungkin kita merdeka dalam melaksanakan, mengaktualisasikan, mempraktikkan ajaran agama kita. Sehingga beliau kemudian diksinya diolah oleh beliau menjadi Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Nah, jadi kebangkitan tanah air. Kita merdeka dulu maksudnya, agar kita juga bebas dalam kemerdekaan kita menjalankan keyakinan dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, itu 3 di antara tokoh penting di balik pemikiran beliau, dan masih banyak juga yang lain di antara guru-guru beliau yang memiliki pengaruh penting ya dalam spirit perjuangan beliau.